Ya, sekarang kita membahas keselamatan kerja di laboratorium. Ya. Keselamatan kerja di laboratorium. Jadi ada beberapa hal ya untuk pada saat kita memasuki laboratorium, pada saat kita praktik ada beberapa hal yang harus diperhatikan ya. Ya, setiap instansi atau setiap unit kegiatan kerja terutama menyangkut banyak jiwa manusia selalu harus dipikirkan pula keselamatannya, karena laboratorium adalah tempat bekerja karyawan, dosen, asisten, dan mahasiswa, maka perlu dipikirkan keselamatan kerja dalam laboratorium tersebut. Laboratorium adalah tempat menyimpan alat-alat yang mahal harganya, demikian pula data-data berharga lainnya, maka keselamatan itu meliputi tempat bekerjanya, alat dan bahan yang tersedia, pekerjaan dan hasil karyanya, hubungan antara pekerjaannya, praktikan, asisten, mahasiswa, dosen, pengguna lab, lingkungan. Keselamatan kerja di dalam lab, laboratorium dengan perabotannya. Jadi yang harus diperhatikan adalah laboratorium dengan perabotannya, listrik, kecelakaan akibat kebakaran, kecelakaan akibat bahan kimia, label bahan kimia berbahaya, pencegahan terhadap bahan kimia berbahaya. Jadi ini ya beberapa hal yang harus diperhatikan, yaitu kecelakaan akibat kebakaran, bagaimana penanggulangannya, kecelakaan akibat bahan kimia, label bahan kimia. Jadi dalam bahan kimia, zat-zat kimia itu tentunya nanti ada label-label yang dicantumkan, sehingga praktikan tidak akan salah untuk mengambil bahan itu kan sudah ada labelnya. Ya, pencegahan terhadap bahan kimia yang berbahaya. Jadi kalau ada bahan kimia yang berbahaya, maka harus ditempatkan yang tempat yang khusus. Ya. Beberapa catatan laboratorium dan menyimpan bahan-bahan kimia. Jadi semua bahan kimia harus tersimpan dalam botol ya, botol kaca ya, maksudnya botol kaca di sini. Semua bahan kimia harus tersimpan dalam botol atau kaleng yang sesuai dan tahan lama. Sebaiknya disimpan di tempat-tempat yang kecil dan cukup untuk pemakaian sehari-hari. Biasanya disimpan di botol kaca. Kenapa ditempatkan di botol kaca? Karena kebanyakan zat-zat kimia itu dia tidak bereaksi dengan kaca ya. Tempat persediaan untuk jangka panjang harus disimpan dalam gudang bahan kimia yang khusus, gudang dalam tanah misalkan. Jadi ini ada tempat-tempat khusus untuk menyimpan bahan kimia ya. Kemudian saya sambung di atas ini, kadang-kadang kalau zat kimia ada yang ditempatkan di kebanyakan kalau larutan dia disimpan dalam botol kaca ya, botol kaca. Kemudian biasanya yang padatan biasanya disimpan dalam tempat atau botol-botol plastik ya. Ya. Biasanya bahannya dari plastik. Kenapa tidak menggunakan kaleng atau besi? Biasanya kalau besi itu kadang-kadang dia bereaksi ya dengan zat kimia. Contohnya misalkan logam berkarat, itu korosi. Jadi besi itu mudah sekali bereaksi dengan zat kimia. Beda dengan botol ya, botol dengan plastik. Biasanya plastik itu kalau dibuang dia susah untuk terurai. Jadi dia susah untuk bereaksi dengan zat lain. Jadi dia tahan lama ya, plastik dan kaca ya. Ya, beberapa catatan mengenai laboratorium yang menyimpan bahan-bahan kimia. Semua bahan kimia harus tersimpan dalam botol atau kaleng yang sesuai dan tahan lama. Sebaiknya disimpan di tempat-tempat yang kecil dan cukup untuk pemakaian sehari-hari. Tempat persediaan untuk jangka panjang harus tersimpan dalam gudang bahan kimia yang khusus ya. Kayak tadi, setiap saat bahan kimia harus diperiksa secara rutin untuk menentukan apakah bahan-bahan tersebut masih dapat digunakan atau tidak. Perbaikan label yang biasanya rusak. Jadi setiap zat-zat atau botol-botol tempat penyimpanan larutan kimia selalu diperiksa ya, apakah labelnya rusak atau apa. Kalau rusak segera diganti dengan label yang baru ya. Tuh. Kalau bahan-bahan yang sudah tidak dapat digunakan harus dibuang saja, dimusnahkan ya.
supaya tidak dipakai lagi untuk bahan praktek. Ya, beberapa catatan mengenai laboratorium yang menyimpan bahan-bahan kimia. Semua harus diberi tanda-tanda khusus, diberi label dengan keterangan yang diperlukan. Ya, misalkan nama bahan, tanggal pembuatan, jumlah isi. Jadi labelnya itu berisi nama bahan apa ya, misalkan bahannya H2O, tanggal pembuatannya itu kapan, jumlah isinya ya, asal bahan, merek pabrik ya. Ini biasa kadang dia dicantumkan, kadang juga tidak ya. Asal bahan, merek pabrik dan lain-lain. Tingkat bahaya yang mungkin, racun, korosi atau higroskopis. Jadi nanti ada stiker label ya. Misalkan ini bahannya mudah terbakar ya, mudah terbakar atau itu mengandung radiasi atau apa, nanti ada ya, ada labelnya. Keterangan-keterangan yang perlu, presentasi simbol kimia, misalkan konsentrasinya berapa, itu dicantumkan. Jadi labelnya itu besar ya, labelnya dia besar ya, seperti stiker yang ditempel ya. Situ memuat spesifikasi dari zat-zat itu ya. Ini jadi tanda-tanda di bahan ini yang sering digunakan secara internasional ya. Nah, ini berbahaya, poison, ini racun ya, racun. Nah, poison bahan-bahan yang bersifat racun. Nih, kalau ada stiker yang berbentuk begini, berarti hati-hati, dia zatnya berbahaya dan racun. Kemudian ada flammable ya. Ini artinya dia mudah terbakar, zatnya dia mudah terbakar. Ini gambarnya gambar api ya. Ya, bahan yang mudah terbakar. Korosif ya. Bahan yang dapat merusak jaringan hidup ya, dapat yang merusak jaringan hidup. Ya, ini contoh, ini anunya ya, korosif. Nah, korosif ini misalkan besi ya, dia mudah bereaksi dengan besi ini. Tangan saja kalau kena ini zat asam ini akan meleleh ya. Ya, bahaya. Benda padat saja kalau kena larutan ini dia akan terbakar ya. Ya, habis, korosif ya. Jadi jangan coba-coba misalkan meneteskan larutan asam di tangan kita untuk metes ya, jangan, nanti dia akan lubang tangan kita ya. Iritan sedikit saja masuk ke tubuh dapat membakar kulit, selaput, lendir atau sistem pernapasan, itu bahayanya tadi ya. Iritan material, ini simbolnya ya. Sedikit saja masuk ke tubuh dapat membakar kulit, selaput, lendir atau sistem pernapasan. Kemudian ada toksit, sedikit saja masuk ke dalam tubuh dapat menyebabkan kematian atau sakit keras. Ini dia tadi ya, simbolnya gambar tengkorak ya. Kemudian ada oksidis agen ya, bahan yang dapat menghasilkan panas bila bersentuhan dengan bahan lain, terutama bahan-bahan yang mudah terbakar nih ya. Kemudian eksplosif, meledaknya bahan yang mudah meledak bila terkena panas api atau sensitif terhadap gesekan atau goncangan. Ini gambarnya, eksplosif. Radioaktifnya, bahan-bahan yang bersifat radioaktif, ini simbolnya. Kemudian high voltage, tegangan tinggi, peringatan tegangan tinggi nih. No smoking, jadi dilarang merokok di dalam lab ya, area dilarang merokok nih ya. Area dilarang menyalakan api nih ya, simbolnya area dilarang menyalakan api. Sampah, setiap laboratorium harus memiliki tempat sampah yang khusus. Sampah cair tidak dibuang saluran air hujan atau saluran septic tank. Tempat sampah cair, bahan kimia, tempat sampah reaktif, sampah radioaktif, sampah biasa, pembuangan air cucian ya. P3K pertolongan ya. Pertama, pada peristiwa kebakaran ya. Luka bakar, mata kemasukan benda asing, luka tergores teriris, bahan kimia masuk dalam mulut, keracunan ya, kejutan listrik, membalut luka, pingsan, radiasi dan ya. Ini saya berikan tugas untuk dikerjakan di rumah. Jadi sesudah tadi Anda sudah membaca semua materi yang sudah saya berikan, selanjutnya kalian kerjakan tugas di rumah, yaitu satu, jelaskan asal usul ilmu kimia ya. Jelaskan asal usul ilmu kimia. Bisa kalian cari materinya ya, materinya ya di slide yang saya jelaskan tadi. Kemudian ada
materi PDF yang saya upload di grup WA. Kalian bisa cari juga di sumbernya di paman Google ya, kalian bisa browsing di Google untuk mencari asal usul ilmu kimia. Yang kedua, sebutkan minimal 5 peranan ilmu kimia dalam berbagai bidang dan contohnya. Jadi sebutkan peranan apa saja ya, 5 peranan ilmu kimia dalam berbagai bidang, dan sebutkan contohnya ya. Kemudian ketiga, sebutkan penyalahgunaan bahan kimia di kehidupan sehari-hari. Misalkan ada zat kimia yang digunakan apa sehingga mengakibatkan berdampak negatif pada kehidupan sehari-hari kita. Nah, sebutkan apa itu ya. Bisa kalian cari juga materinya di Google. Nah, ini kerjakan ketiga nomor ini di buku tugasnya. Jadi sediakan buku tugas untuk mengerjakan tugas-tugasnya untuk pelajaran kimia ya. Sediakan 1 buah buku tulis saja dan dikumpulkan pada saat menjelang ujian semester ganjil. Jadi tugasnya untuk setiap bab dikerjakan, disimpan atau disimpan dulu di buku tugas, nanti menjelang ujian semester baru dikumpul melalui ketua kelasnya. Iya. Ya, silahkan dicatat dulu. Iya, saya rasa cukup sekian dulu video pembelajaran saya. Ya, nanti tunggu video berikutnya pada pertemuan minggu depan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.